Ya, ini kalau kita lihat dari sisi tekanan domestik, tekanan Mhm. global masih sama ya, masih Iya. berbau-bau soal bagaimana posisi dari mungkin dari The Fed yang sehingga sekarang terimbasnya adalah ke kurs. Dan ini kalau udah diomongin soal masalah kurs, para ekonom juga sudah bilang begitu ya, Mhm. kalau harinya nilai tukar ini akan dampaknya kemana-mana. Tapi kita Betul. based on data aja dulu nih, apa yang menarik di Safira untuk kita cermati? Iya, Mar, kalau misalkan kita lihat begitu ya di perdagangan hari ini, investor juga mencermati sejumlah sentimen terutama dari dalam negeri begitu ya. Kalau Mhm. misalkan kita lihat hari ini BPS ini melaporkan inflasi September yang nyaris 6% secara tahunan Mhm. atau lebih tepatnya 5,95%. Kalau secara bulanan kita sudah naik 1,17% dan Iya. ini tertinggi sejak Desember 2014 dan inflasi kita ini naik terjadi saat pemerintah mulai menaikkan harga BBM dan ini tentunya menjalar ke kenaikan harga transportasi. Mhm. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya grafik di sini, tapi kalau kita lihat yang jadi pemberat dari IHSG hari ini kita lihat kalau dari sektor perbankan begitu ya kita lihat ada BBCA Mhm. yang terkoreksi 0,58%. Kita ketahui market cap Bank BCA Besar lebih sekali. dari 1.000 Ya. triliun. Jadi kalau misalkan ada koreksi sedikit saja begitu ya, Mhm. dan ini kita akan berpengaruh sekali kepada IHSG Mhm. dan Bank Sentral Asia atau BBCA berada di harga 8.500 sekarang dengan koreksi 0,58%. Tapi Mhm. kalau misalnya kita lihat turnovernya juga besar, hampir 977 Mhm. billion begitu ya Maria, dan juga kalau misalnya kita lihat BBRI di sini dia menguat tapi turnovernya juga besar sekali 721. Oke. Dan terkait sentimen IHSG Mhm. hari ini juga kita lihat cukup kontradiktif gitu ya. Kalau Mhm. misalnya Mhm. kita lihat sektor manufaktur Indonesia ini melanjutkan geliat pertumbuhan yang luar Iya, biasa iya, nih di tengah iya. tingginya inflasi begitu ya. Dan tercatat PMI Indonesia pada September 2022 ini naik 53,7 poin. Ini Mhm. naik dari Agustus lalu yang berada di level 51,7. Level inflasinya memang sangat-sangat tinggi ya, Mhm. 5%-an walaupun sudah di price in begitu ya Iya. oleh para ekonom, kemudian para pelaku pasar juga mengatakan ada yang bisa saja mungkin kontribusi inflasi karena kenaikan BBM bisa mencapai ke 7% Mhm. gitu ya, tapi ternyata hanya di level 5,95%. Tapi good Ya. news-nya adalah dari sisi manufaktur geliat industri di tanah air Mhm. masih bergeliat ya, masih di atas angka 50 Iya. sebagai level PMI standar, tadi Mhm. ini kita di atasnya gitu ya. Jadi Iya. ada bad news, ada good news, masih oke sebenarnya dari dalam negeri. Mhm. Walaupun tadi Safira sempat bilang bahwa tekanannya mungkin salah satunya karena banyak sekali investor yang out dari saham BCA, di mana capnya BCA cukup Iya. besar ya. Begitu besar juga tekanan yang terjadi keseluruhan saham di indeks ya. Betul. Nah, kita dari domestik, dari dalam Mhm. negeri, kita ke luar negeri nih. Apa yang Ya, menarik kalau nih? misalkan kita lihat begitu ya dari sentimen eksternal gitu selain soal data BPS dan ambruknya bursa saham Amerika Serikat pada pekan lalu yang nyaris 2% begitu ya sepanjang minggu, ini juga menjadi perhatian investor, menjadi wait and see gitu di pasar domestik yang juga membuat IHSG hari ini masuk ke zona merah seiring dengan terjadinya gejolak di pasar keuangan global, Maria. Dan ini juga buntut dari terkoreksinya Mhm. bursa Wall Street begitu yang dipicu kekhawatiran investor terhadap potensi resesi setelah mayoritas bank sentral dunia mengetatkan kebijakan moneternya dengan kompak Mhm. menaikkan suku bunga acuannya. Dan ini juga untuk menekan inflasi yang melanda di berbagai negara di dunia. Mhm. Kalau dilihat dari sisi perekonomian Amerika Serikat ini seperti apa nih, Safira? Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara teknis begitu ya perekonomian Amerika Serikat ini sudah masuk ke zona resesi begitu ya, di mana Mhm. Amerika Serikat ini sudah mengalami ekonomi yang koreksi 2 kuartal beruntun begitu ya. Yang pertama terkoreksi 1,6% dan yang kedua di 2022 ini terkoreksi 0,6%. Mhm. Secara teknikal berarti memang sudah 2 kali dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif yang masuk ke technical recessions ya, Mhm. ini yang dialami juga ya. Oke, sekarang kita coba rangkum apa saja yang terjadi di komoditi. Karena kan yang Iya. drive market atau drive ekonomi kita lagi komoditas nih ya. Seperti apa nih, Safira? Ya tapi kalau misalkan yang cukup menarik perhatian begitu ya, ini harga minyak mentah naik 3%, ini kemungkinan besar didukung oleh OPEC Plus ya, akan setuju memangkas produksi minyak mentah ketika bertemu pertemuan pada 5 Oktober mendatang gitu ya. Mhm. Dan ini kalau misalkan kita lihat Maria melansir Reuters, harga minyak mentah Brent ini rebound 2,82 atau 3,3% menjadi 87,96 US dollar per barrel. Ini setelah turun pada Jumat pekan lalu begitu ya 0,6%. Mhm. Sementara kalau kita lihat WTI berada di level 82-an Mhm. dolar per barrel, ini naik Maria 2,6 atau 3,3% menyusul penurunan 2,1 pada sesi sebelumnya. Dan ini juga membuat
BBM kita turun ya Mar hari ini ya. Walaupun Tipis aja. tupus, walaupun tipis-tipis tapi lumayan gitu. Turunnya ya sedikit gitu ya, tapi nanti bisa aja kalau misalnya ada gejolak lagi, apalagi di drive-nya commodity price ya, oil price commodity ya bisa aja naik suatu hari Iya. nanti gitu ya. Makanya keputusannya mungkin untuk kita lihat nih seperti apa nanti dampak lanjutannya untuk harga BBM dalam negeri ya. Iya. Oke, next kita ke ini ya, ke rupiah yang lagi menjadi hot Rupiah. topic ya. Rupiah tadi kisarannya sebenarnya 12.000 15 ribuan, ini 285,90. Tapi sekarang rupiah ini sudah 15.300. terpantau di 15.300 dengan Yes. koreksi 0,49%. Ya ini naik 75 poin begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat pengumuman dari BPS juga mengekor ke rupiah, di mana kalau misalkan para analis menilai gitu, kalau inflasi ini sudah naik 5% dipastikan rupiah akan melemah. Dan benar saja, persis di hari ini rupiah berada di level 15.300. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya, kalau penurunan rupiah ini memang terjadi ketika memang kita lihat seiring dengan kekhawatiran pasar begitu Maria, melihat juga instrumen beberapa investor ini menghindari instrumen beresiko tinggi, dan ini tentunya membuat dolar tetap perkasa terhadap rupiah begitu. Ya, dan kalau dilihat memang keperkasaan dolar ini membuat akhirnya para investor untuk Ya. bisa memilih negara lain untuk tempat mereka berinvestasi. Jadi outflow pun terjadi di dalam negeri ya. Balik lagi mungkin ke negara asalnya beberapa dana-dana, karena dari sisi nilai tukar pun, dari sisi dolar pun juga lagi cukup kuat dengan beberapa mata uang utama dunia, bukan hanya terhadap rupiah saja.